dari negaranya sana ternyata memang hanya ditempatkan di dalam tabung atau tub kecil, ya, hanya dibungkus dengan tisu. Ini kalau dilihat dari animal welfare juga, animal welfare adalah aspek kesejahteraan hewan. Ini juga sudah artinya melanggar prinsip animal welfare, karena menempatkan hewan di dalam tempat yang sempit, kemudian hanya diberikan tisu, dan tentu saja makanan tidak ada. Petugas menemukan paket yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ada 5 aspek yang masuk dalam animal welfare atau aspek kesejahteraan hewan seperti tertera pada PP nomor 82 tahun 2000 pasal 55. Hewan-hewan tersebut harus bebas dari rasa sakit, bebas dari rasa haus, bebas dari rasa lapar, bebas dari rasa takut, dan bebas berekspresi. Siapapun yang melanggar dapat dijerat dengan Undang-Undang Karantina nomor 16 tahun 1992 pasal 31 dengan sanksi pidana maksimal 3 tahun dan denda paling banyak 150 juta. Akan kita buka. Petugas mencoba mengeluarkan isi dari tabung tersebut yang diduga anak tarantula karena tempatnya yang sangat kecil. Karena dilihat dari ini memang tarantula yang masih anakan sepertinya. Dilihat dari bentuk sama berbulunya. Tarantula dan laba-laba itu berbeda. Kalau tarantula ini sekedar informasi, dia mencari makanannya dengan cara berburu atau predator. Sementara kalau laba-laba, dia itu membentuk jaring baru menangkap mangsanya. Itu bedanya. Walaupun tarantula bisa hidup di tempat lembab, kondisi pengiriman dengan menggunakan tabung yang diberikan tisu dan dibasahi air tetap petugas temukan anak tarantula lemas kehabisan oksigen. Kita tidak bisa menentukan ini hanya berdasarkan pengamatan belaka, tapi juga perlu adanya dokumen yang dilengkapi. Dari sana ini spesiesnya apa atau jenisnya apa, ya, termasuk anakan atau apa seperti itu. Nah, itu yang kita perlukan. Ya. Sementara kita lihat di paketnya memang tidak ada sama sekali dokumen yang menyertai. Masyarakat perlu diedukasi bahwa memasukkan jenis atau spesies tertentu ke Indonesia akan berakibat fatal bagi ekosistem hewan di Indonesia. Mungkin justru nanti ketika bercampur misalnya dengan laba-laba kita, laba-laba Jawa atau tarantula Jawa, justru tarantula Jawa yang kalah. Nah, akhirnya tarantula Jawa yang punah. Makanya kan kita juga perlu adanya keterangan spesiesnya apa. Jangan sampai itu malah nanti membahayakan kita. Perlu diketahui bagi masyarakat yang ingin membeli hewan dari luar negeri, yaitu pastikan hewan yang hendak dibeli memiliki sertifikat kesehatan. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa hewan tersebut sah untuk diperjualbelikan dan tidak termasuk dalam spesies langka dan berbahaya yang dapat merusak ekosistem dalam negeri. Mohon izin Pak, boleh dibuka dulu? Isinya apa Pak? Bird. You must have a letter from quarantine. If don't have letter from quarantine, you can bring this. Just a minute, I konfirmasi with my commandant. Can speak English? Yes. Yeah. If you want to bring this, Okay. you have to bring a document from the quarantine. Okay. No. Okay. We can call the quarantine. Wait here. Excuse me. May I borrow your passport and ticket? Just a minute. Petugas menemukan calon penumpang yang ingin ke Bahrain membawa burung tetapi tidak memiliki dokumen kesehatan dari karantina. Petugas karantina melakukan pemeriksaan. Ternyata betul WNA ini membawa 72
ekor burung. Ya, Ya, selamat saya siang. tadi dapat ini membawa burung dalam jumlah banyak. Ya, ada 2 koper. Bisa kita cek bersama. Oke. Oh iya Pak, betul Pak. Ini kita lihat berisi birds ya. This is birds. How many total? Oh, oke. Saya bawa ke ruang karantina untuk pemeriksaan lebih intensif ya. Baik, silakan. Silakan Bapak. Ya. Yeah, please close. Go to the quarantine. Yeah, you go to our office ya. Please get inside with your suitcases. Ini Bu ada pemeriksaan. 1 second, 2, 3. Oke. Sudah semua Pak Septian, baik Pak. Terima kasih atas koordinasinya. Ini akan kami tindak lanjuti. Terima kasih Pak. Mari Pak, makasih Pak. Oke, please sit down, sir. Okay, thank you. I'm to one Bahrain. You want to go to Bahrain? Yeah. Okay. Do you know anything about quarantine regulations? No. You don't know anything? Okay. Do you bring document? No. Health certificate? No, I think no need document. Okay. No, it should be fulfilled with health certificate. For selling, no. No need. Okay. Yes, because your birds, if you don't bring any document, we don't know if the birds are healthy. Just collection, not for sale. Not for sale, yeah. It doesn't matter if it's for sale, for collection, for own purpose. Live animals should be fulfilled with health certificate. What can I do? Okay, first you have to cancel your flight, of course, because you have to go with us to the installation of quarantine, so we can identify your animals that you bring. Is it okay? Okay. Okay. Penumpang pun mengikuti saran membatalkan keberangkatan dan mendengarkan informasi yang diberikan petugas dengan seksama mengenai peraturan pembawaan hewan. Petugas karantina menyerahkan burung yang akan diidentifikasi kepada dokter yang berjaga di instalasi karantina hewan. Apa nih tulisannya? Hijau, cicak hijau, coba. Kita ngitung jumlahnya nih sekarang. Jadi sebelumnya semua yang ada burungnya kita masukkan ke kandang dulu biar aman. Setelah itu baru kita hitung nanti jumlahnya masing-masing. Karena tadi ada tempatnya yang kosong, jadi kita hitung juga tempatnya gitu. Jadi ada selisihnya. Kalau laporan dari terminal tadi kan 71 ekor. Nah, ini kita hitung juga real jumlah burungnya ada berapa. Burung-burung yang ada di dalam bambu tersebut kemudian dipindahkan satu persatu ke dalam kandang untuk dilakukan identifikasi dan perhitungan. Ini jangkrik nih, ini juga jangkrik semua nih. Ini ulet satu. Ulet. Sama tadi ada satu plastik isinya telur jangkrik juga. Sepertinya begitu karena burungnya kan rata-rata nih makannya jangkrik ya. Sama ada beberapa ulet Hongkong. Jadi dia mungkin khawatir ya nanti di sananya nyarinya makanannya mungkin sulit. Jadi dia bawa dari sini juga sekalian. Dari hasil identifikasi dokter hewan karantina, diketahui terdapat 72 ekor burung dengan jenis yang beragam. Karena tidak memiliki dokumen kesehatan, maka burung dilarang untuk dibawa ke luar negeri oleh calon penumpang. Karena dia tidak melaporkan, ini terkena dengan pasal 5 ayat C, karena tidak melaporkan ke petugas karantina. Kebetulan dari 72 burung ini, 6 jenis ini tidak termasuk yang di CITES yang tidak dilindungi. Namun kita juga tetap berhati-hati. Kalau nanti ini memang akan tidak diperkenankan untuk dibawa ke luar negeri, nanti kita akan berkoordinasi dengan BKSDA apakah ini juga akan dilepas ke habitatnya atau tidak setelah pemeriksaan kesehatan. Setiap orang, baik warga Indonesia maupun warga negara asing yang membawa hewan, wajib menyertakan sertifikat kesehatan. Bila sertifikat kesehatan itu tidak ada, maka hewan dilarang untuk dibawa.